Yang lucunya ada di liriknya si jiwa-jiwa tenang, jiwa-jiwa tenang, jiwa-jiwa pulang. Itu gue dapetnya waktu ketika recording, gak ada di penulisan awal. Oh, berarti itu improvisasi secara spontan gitu ya? Iya. Makasih. Di sini dipakai juga ya itu. Ya. Hai Pip, welcome to the room with aku Nai, with special guest today Bang Ray Wijaya. Hai. Heboh dong. Oke, jadi kedatangan Bang Ray Wijaya yang mungkin teman-teman di rumah tahu, yang sering nongkrong pasti sering ketemu Bang Ray. Nongkrong dong. Yang sering nongkrong kalau di live music gitu kan pasti ada Ray Wijaya yang suaranya tuh khas banget. Jadi kalau aku lagi nongkrong nih di suatu kafe terus ada denger suara yang nyanyi, oh ini suara Bang Ray ini karena padahal bukan ya. Padahal iya. Ya, karena suara Bang Ray tuh ada ciri khas. Jadi kalau aku nggak denger, aku tahu oh ini suara Bang Ray gitu. Thank you Naya. Aku gak tahu deh bawaannya itu pujian atau apa ya. Tapi emang honestly aku jujur sih. Oh, jujur. thank you. Oke, jadi Bang Ray ini ada salah satu pendiri UMKM di UKM, sorry. UKM, UMKM sih. UKM di kampus, betul. Kurang lebihnya iya. Kampus mana tuh? Kampusnya salah satu universitas di Bangka Belitung. Salah satu universitas di Bangka Belitung. Iya, kelas. Oke. Jadi nama UKM-nya itu Gema Harmoni, itu ada kepanjangannya Gerakan Musik Mahasiswa Harmoni. Itu tahun berapa sih? Tahun 2015. 2000, udah lama banget berarti ya. Itu aku baru masuk SMA mungkin. Makasih, aku udah kuliah. Kelihatan ya mudanya ya. Itu berarti 2015 itu Bang Ray udah semester berapa? Semesternya aku masuk 2013, berarti sekitar 4-an. Oh, semester 4 itu berarti Bang Ray membangun itu juga sama teman-teman atau Bang Ray sendiri? Iya, sama teman-teman. Awal ceritanya ngebangunnya lucu sebenarnya. Coba, apa gara-gara ngelihat satu UKM. Kalau kita biasanya ospek, itu kan ada penampilan per UKM. Yes. Ada salah satu UKM yang jenisnya musik juga. Ada yang main trompet. Dan nadanya vals. Jadi pitchy, nadanya lari dari jalur. Kita lagi yang anak-anak yang biasa ngumpul lah, biasa ngeband di kampus, ketawa. Dari itu langsung satu ngeluarin ide, gimana kalau kita buat emang khusus untuk musik, emang untuk di band, vokal solo, dan yang lain-lain. Dan anak-anak ternyata sepakat. Dan kebetulan yang salah satunya itu juga ada yang dari badan eksekutif mahasiswa yang bisa ngebantu kita untuk membuat UKM jadi lebih cepat. Jadi awalnya gara-gara nongkrong lihat ada hal yang lucu, cetus ide udah jadi selesai. Berarti emang basically Bang Ray ini emang suka musik gitu ya? Udah dari kecil sih sebenarnya, dari kecil udah emang hobi musik. Kalau kata ibu dulu dari umur 3 tahun aku udah mulai nyanyi, udah mulai pegang alat musik juga. Cuma mainnya gak lancar. Jadi berarti teman-temannya juga emang basically emang suka musik gitu ya? Semuanya, hampir semuanya emang. Makanya namanya Gerakan Musik Mahasiswa. Harmoni itu kan artiannya bersatu dengan nada-nada yang bagus. Jadi itu ceritanya. Dari awal berapa orang tuh? Ada sekitaran 13 orang. Cuma karena ada seleksi alam, seperti organisasi. Iya, itu wajar sih. Iya, wajar. Jadi sedikit. Kalau nggak salah masih sisa sekitaran 8-an orang. Itu lumayan juga loh 8 orang. Pada saat itu cuma di otak kita tuh cuma gimana UKM ini bisa jalan dulu untuk terus. Jadi kita nggak mikirin event, kita nggak mikirin alat-alat yang ada. Kita cuma berharap UKM ini bisa bangun, jadi, dan untuk fasilitas untuk adik-adik kita nanti. Supaya bisa ngerasain, ini loh gimana ada UKM musik, bisa main gitu. Oke. Misalnya aku nggak bisa nyanyi tapi pengen masuk UKM itu bisa nggak sih? Bisa, sebenarnya bisa. Karena di UKM itu nggak cuma kita sekedar performance, nggak sekedar performance. Kan di situ juga ada, lu bakal belajar
organisasi juga di situ, Oke. event kreator juga di situ, audio engineering juga di situ, audio recording juga. Oh, bukan sekedar band doang ya, tapi kayak Enggak. banyak seni, berbagai seni gitu ya di Gema Harmoni. Yang berhubungan dengan musik. Oh, berhubungan dengan musik. Iya. Oke. Kayak misalnya contoh-contoh kayak Lutfi lah misalnya sering buat event-event musik. Itu bisa nggak masuk ke situ. Emang sering bikin event musik? Enggak. Lutfi beda UKM dia UKM beda. Oh, iya sih. Oke, jadi gitu ya. Gitu. Tapi Bang, gua penasaran sih karena lu udah berjalan kan dari ya tahun 2015 gitu. 2015 lu berjalan, berarti sekarang UKM Seni Gema Harmoni juga udah bikin sih kayak berapa ya? 7 tahunan. 7 tahunan gitu. Nah, menurut lu lebih sulit mempertahankan atau sekarang kayak membangun dari awal gitu? Lo kan ngerasain membangun dari awal, apakah sulit membangun dari awal atau mempertahankan? Sama kayak kita ngejalanin hubungan. Lebih sulitnya yang pasti mempertahankan. Oh, benar. Karena iya sih, harus konsisten. Iya. Ya kan? Karena apa ya? Kebuat rasa percaya ke adik-adik kita itu loh. Itu yang gue pertahanin sampai sekarang. Kayak misalnya gue masih sering datengin ke sekretariat mereka. Oh, masih sering ini? Masih sering. Oh. Apalagi kalau kemarin baru ada acara kan, baru ada acara juga, anak-anak buat acara, aku datang ke situ ngobrol-ngobrol juga. Ya cuma kayak ngasih saran aja sih, ngasih semangat untuk kedepannya Keren gimana. sih. Berarti masih peduli gitu ya? Alhamdulillahnya masih sering kontak-kontakan juga sama ketua. Setiap tahun ketuanya pasti datang, nggak tahu kenapa. Habis pemilihan datang aja. Ya harus ya, maksudnya kayak harus menghargai juga karena termasuk pendiri juga kan. Jadi kayak Yang jadi masalahnya cuma satu. Gue lagi ngopi, lagi nyantai, lagi waktu senggang datang. Nggak mau buat janji dulu. jadi ya kita kaget gitu kan tiba-tiba Iya. didatengin gitu. Tiba-tiba datang. Bang, saya ketua baru. Hah? Kok gitu? Tiba-tiba datang. Harusnya buat janji dulu. Itu bagus kalau Itu ya buat ketua-ketua Gema Harmoni ya harus bikin janji dulu ya sama beliau ya. itu bagus kalau nggak ada event. Coba lagi kerja misalnya, lagi nyanyi di kafe. Tiba-tiba dia datang. Bingung jadinya. Mau nyanyi apa mau ngobrol nih jadinya. Oke. Berarti emang suka musik itu dari dulu ya? Ya, dari dulu. Dari Kecil. Jadi dulu iklim dunia permusikan di kampus gimana tuh Bang? Suram. Suram? Suram maksudnya dalam gimana tuh? Ya, suram karena emang nggak ada kegiatan bermusik sama sekali, jarang, hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Palingan itu waktu aku ingat ada tahun 2013 itu ada satu band kompetisi. Nah, cuma di tahun 2013 baru semester 1. Jadi waktu itu cuma ya sekedar ada aja. Alat-alat itu padahal udah dari tahun-tahun awal UBB itu udah ada alat-alat band. Udah ada. Cuma ya UKM-nya nggak ada. Makanya dari situ juga kepikiran sayang alat. Sayang juga sih, beli mahal loh. Iya. Beli bahan itu semua mahal. Walaupun sekarang kekurangan alat ya. Lumayan kurang. Tapi nggak tahu juga ya. Kemarin melihat inventarisnya katanya udah ada yang baru-baru lagi. Alhamdulillah. Semoga lebih banyak dibarukan lagi. Harusnya. Sempet ini nggak sih, sempet kayak ada hambatan gitu nggak sih waktu mendirikan Gema Harmoni itu, kayak misalnya kayak ada pro dan kontra dari pihak kampus atau ada apa gitu problematika? Alhamdulillahnya nggak ada sama sekali. Disupport Nggak ada, berarti? disupport. Sampai kita baru mau ngebuat itu harusnya kan ada persetujuan dari 100 berapa ya lupa gue. Di sekitaran berapa ratus mahasiswa per fakultas. Kita nggak nyampe segitu tanda tangannya. Jadi langsung aja kumpul. Udah langsung sidang pembentukan. Jadi SK keluar. Pertama bikin event, Gema Harmoni bikin event tuh apa? Dulu zaman dahulu kala pertama kali. Kita flashback nih. Lupa ingat. Oh ya ulang tahunnya yang pertama ya masih. Anniversary Gema Harmoni pertama, terus bikin event di kampus gitu ya? Ya event-event yang paling sering itu event-event kecil-kecilan. Kita dulu rutin tiap minggu ngeluarin alat band di kantin. Kita buka. Pertama ya kita suruh kawan-kawan dulu yang dari Gema Harmoni main. Tiap minggu kita ajak kawan-kawan untuk main juga. Dan mahasiswa lain juga yang mahasiswa biasa yang pengen gabung, yang pengen jamming, kita bolehin. Jadi itu paling event yang rutin tiap minggu. Tapi kalau event besarnya anniversary yang pertama. Itu aja nggak gede-gede amat zaman dulu.
Ya karena kan ya baru pertama juga gitu kan bikin event yang gede. Sempat ngobrol sama Bang Yudi, memang dulunya memang kayak gitu ya Bang ya. Maksudnya sering ngadain kayak mungkin karena nggak ada hiburan di kampus ya. Buka aja Instagramnya Gema Harmoni, cari di bawah-bawahnya. Itu masih ada foto-fotonya. Gabut juga ya berarti ini. Gabut gitu kan dia ya minggu gitu. Tapi gua salah satu respect mengenai itu adalah dia selalu ibaratnya support gitu untuk kegiatan-kegiatan musik. Itu lu kenapa sih Bang? Kayaknya ibaratnya contoh lah kayak kemarin gitu kegiatan yang berisik gitu. Seharusnya lu nggak kayak ya memang repot-repot gitu kan. Repot-repot gitu. Ya as a guest star lah gitu. Tapi lu masih aja ngurusin gitu. Iya kayak sibuk-sibuk gitu kan. Sebenarnya lu ngapain gitu? Maksudnya apakah ada sesuatu hal yang ya, karena gua ini segala macam kan? Gak terlalu care mungkin ya. Ikatan batin kayaknya. Kayaknya lebih ke ikatan batin ngelihat ke teman-teman ngerjain gitu ada yang kurang aja di mata tuh. Kurang nih, gatel gitu kayak kurang nih gitu. Tapi kalau kemarin udah nggak terlalu parah, tapi nggak terlalu kayak dulu. Paling kan ntar lah, nunggu band terakhir lah, baru manggil panitianya. Baru evaluasi apa yang kurangnya, siapin untuk besok. Kalau dulu kan kalau nggak keringat nggak sah. Ya. Tapi kan yang tadi Bang Lutfi bilang kan kayak pengen ngebantu teman-teman yang ini. Itu kan pemikiran yang sangat ini ya lumrah ya, karena sekarang itu kan semuanya tentang cuan. Itu kan itu nggak dapat cuan kan, tapi kayak dia mau gitu. Keren sih, keren. Di kehidupan quarter life crisis. Iya, sampai lagi dengan umur yang kita sekarang tapi ini ya. hal-hal yang kayak gitu yang buat gue sadar nggak semua di dalam hidup itu tentang uang. Kadang ada juga tentang kita berbagi, tentang kita saling peduli sama sesama. Dari hal kayak gitu, dari musik gue kenal hal-hal baik yang gue dapat dari musik kebanyakannya. Gitu. Ini udah keren ya, udah masuk kayak yang kemarin nggak? Iya kayak highlight. Iya, dia buat highlight ya. Iya. Tapi pengalaman yang paling apa sih kayak paling kocak gitu di Gema Harmoni ada nggak? Banyak. Ya maksudnya kayak masih inget sampai sekarang yang tidak terlupakan gitu. Ya itu kalau itu ada event awal-awal kalau nggak salah. Dulu itu kita kan nggak punya sound yang proper. Jadi kebetulan ada teman yang punya sound proper. Kita pinjemin. Kalau sekarang nggak mungkin pinjam, pasti nyewa. Dulu kenalan kita pinjemin, kita minta pinjam. Jadi kita tuh jalannya dari UBB ke Kampung Keramat. Dan enggak dong, naik motor. Naik motor. Dari ujung. Dan kita nggak jalur muter ya, jalur besar, jalur gede. Naik motor cuma berdua, ngangkut sound. Pakai motor. Itu 3 kali bolak-balik. Keren loh, itu kayak itu perjuangan banget dari awal. Keren, cuma paha ini berasa. Habis itu kesemutan semua. Ya itu kayak beneran lumayan jauh loh, kayak dari rumahku kan di daerah Selindung juga kan. Ke UBB tuh kayak mager gitu loh, jauh apa gitu. Pada saat itu udah di itu ya Bang, udah di Balun ya? Udah di Balun. 2013 sih udah di Balun. Cuma 2013 masih kuning pemandangannya. Iya. Jalannya masih kuning, belum diaspal. Ya. Jadi perjuangannya lumayan ngepot-ngepot. Ya awal kuliah jangan coba-coba mau cuci motor di hari Minggu. Karena Seninnya bakal kuning lagi. Oh gitu ya? Masih tanah kuning dulu. Masih tanah kuning. Sekarang masih bagus ya? Dulu sekarang bagus. Let's talk about kayak kehidupan lu sih Bang. Maksudnya lu bermusik tadi dari kecil gitu kan? Iya. Dari 3 tahun ya dengerin musik? Umur 3 tahun. Maknya nyadarin 3 tahun. Berarti sempat hari itu gak sempet ngaji gitu ya? Nggak, mungkin maknya denger waktu dia di kamar mandi dia nyanyi gitu. Suara anak gue bagus juga nih. Tapi lu dengerin siapa pada saat itu? Di umur lu segitunya ya? Stinky. Wow, di umur 3 tahun? Iya, Stinky. Mungkin Iya, dia namanya Andri Taulani masih jadi vokalisnya. Oh iya, itu udah lahir loh. Kata ibu gua pernah nyanyiin full albumnya Stinky. Dari jalan dari Bandung ke Jakarta itu full Stinky gua nyanyiin, apal. Ya. Full album Stinky. Dan sekarang gua nggak tahu lagi lagunya. Cuma satu mungkin Kama. Ada satu lagi lupa gua judulnya. Itu abang waktu mamanya cerita itu inget gak sih? Zaman itu? Enggak lah, umur 3 tahunan enggak inget.
iya. Itu Tapi mama. terus lo dari 3 tahun, kalau seandainya di sekolah-sekolah pernah ikut festival musik atau kayak ngeband juga, udah mulai ngeband Atau pensi lah gitu. Kalau ngeband dari SD udah ngeband sama anak-anak komplek. Ngeband pakai ini, pakai panci mamanya gitu jadi drama. Emang di studio band. Oh, Ya, SD. Anjir gua SD lagi. SD itu kan sewa, maksudnya kayak harus bayar kan? Sokong-sokongan. Oh, Potong duit jajan kita masing-masing buat main. wow sih. Dari SD sama anak-anak komplek, nggak ada sama anak-anak sekolah, sama teman-teman komplek. Jadi Jadi lu main sama orang yang lebih gede atau gimana tuh? ya sama yang lebih gede. Gue dari kecil kebiasaan gue nggak tahu kenapa temenan sama yang lebih tua semua. Waktu udah umur segini temenan sama yang bocil semua. Saya contohnya. Musik ya. Itu musik apa aja sih yang Bang Ray bisa? Kemarin aku lihat bisa gitar gitu kan. Terus yang lain yang bisa tapi bisa gitu. Yang selain gitar Enggak sering gitar. keyboard bisa, basicnya bisa. Bass bisa. Yang paling sering gue mainin waktu live music juga harmonika. Karena itu kayaknya turunan. Itu harmonika tuh emang sulit sih menurut aku. Dia harmonika banyak jenisnya, ada yang 10 hole, ada yang 12, ada yang 15 ada. Sakit gak sih? Hati. Kalau kita mau bermusik, kalau kita nggak latihan pasti bakal sakit. Oh yes. Jadi semua alat musik kalau kita nggak latihan, kita nggak ngulangin lagi, pasti bakal sakit. Berarti bisa gitar, bass, terus keyboard, Ya. harmonika, Pianika, ya Indonesia bisa lah. SD kan harus tahu. suling. Cuma suling bambu nggak bisa, itu payah tuh. Oh iya. Susah ya. Suling bambu memang kayaknya orang-orang Sunda gitu ya. Sunda, yang biasa main dangdut. Iya. Yang biasa main dangdut. Iya. Habis itu juga lucu tapi kalau ngelihat orang-orang main suling, kalau datang ke panggung, tasnya gede. Oh iya. Jadi semua perlengkapan suling itu harus ada. Dari chord G, C semuanya. Itu beda-beda. Oh ada chordnya juga. Ada. Harmonika juga. Harmonika kan tinggal pencet doang. Itu pianika. Iya. Itu pianika. Itu harmonika. Oh harmonika. Oh sorry ya. Gokil. Jadi kalau harmonika juga banyak, cuma kan kecil-kecil bisa taruh di tas. Oh iya. Tapi lu maksudnya berarti ada bakat gak sih? Maksudnya kayak ada keturunan gak sih yang dari keluarga suka musik gitu, orang tua gitu? Oma aku pemain harmonika. Oma aku main harmonika dan sangat bagus banget kalau main. Lagu apa aja dia bisa. Makanya gua bilang gua main harmonika, gua bilang gua turunan. Gua nggak belajar basic. Cuma gua nonton YouTube. Iya. Oh tahu nih gitu. YouTube ada harmonika teman satu mainin. Itu bakat sih. Feel aku muncul sendiri. Iya. Berarti lu kayak ada keturunan gitu lah emangnya. Bakat Kayaknya. keturunan gitu ya. Soalnya kalau berbicara soal teknikalnya harmonika, gue nggak tahu. Tapi kalau ngajarin orang mau kayak, bang aku pengen belajar harmonika, aku bisa ngajarin? Nggak bisa. Udah berapa kali orang minta ajar, aku nggak bisa ngajarin. Oh. Berarti memang Emang dari diri. Tekniknya tapi main aja gitu ya maksudnya. Kayaknya ada yang kayak gitu. Dan juga mungkin karena gue dengerin blues ya, basic gue juga dengerin blues. Jadi kayak terikat gitu. Kalau blues sama harmonika kan udah jelas nyatu. Musik blues pasti ada sentuhan harmonika. Jadi kayak feel blue-nya itu dapat, feeling blues-nya. Kalau Om Mani kan nenek berarti ya. Nenek. Kalau nyokap bokap ada nggak? Dengerin lagu aja. Hah? Cuma dengerin lagu aja. Nggak ada kayak yang terjun ke musik gitu. mungkin gitu. Kayak almarhum papa gue juga nyempelin gue masih kecil sama Jamrud, sama Bon Jovi. Wow itu kayak legend banget ya. Ketahuan kan umurnya berapa. Musik orang tua lah tuh. Tapi ini menarik sih bang, karena kayak menurut gua sekarang ya, apalagi dalam dunia permusikan gitu kan, semakin kita dengar lagu-lagu yang lama gitu, oke, kayak lagu-lagu lama, apalagi band-band lokal gitu yang jarang banget kita dengar, itu kayak meningkatkan status sosial Anda gitu. Bener gak sih bang? Sekarang jadi kayak famous gitu, lebih famous gitu. Kayak ya gue dengerin The Adams atau The Upstairs gitu kan, atau yang lain lah gitu, band-band yang lokal-lokal dulu gitu kan. Nah itu gimana tuh bang? Apakah benar itu terjadi? Dulu gue sempat berpikir kayak gitu. Kalau kita dengerin lagu-lagu lama, lagu-lagu yang hits pada zamannya dulu, Yang jarang didengar orang. iya, itu bisa ningkatin strata sosial lah.
bisa ningkatin lah. Dunia permusikan ya. Oh. Padahal enggak. Enggak. Really? Ya. Karena gua sering lihat gitu kan orang gitu kalau sekarang kan bisa di repost di Spotify nge-repost ke Instagram gitu kan. Dengerin lagu ini kan. Anjir keren nih. Maksudnya yang jarang banget didengar orang kayak ini orang keren sih, referensinya lebih nih gitu. Berarti menurut seorang Bang Ray itu biasa aja gitu? Biasa aja enggak. Menurut gua ya musik bebas. Lu pengen dengerin Beatles, lu pengen dengerin Elvis Sukaisi, lu itu kan emang selera masing-masing gitu kan. Kalau kata Ariel Lesmana kita jangan pernah ngotak-ngotakin musik. Sampai dia ngomong tai di panggung kan. Kalau ada lihat di TikTok itu bener kata dia. Jangan pernah ngotak-ngotakin musik. Orang punya seleranya masing-masing. Iya, kita nggak bisa ngejudge. Kalau kita ngerasa keganggu, yang mending kita nyingkir. Tapi emang kebanyakan orang tuh kayak mendengarkan kayak pengen terlihat keren itu mendengarkan lagu-lagu yang emang jarang didengerin sama orang ya, sih. Itu bahasa sekarangnya poser jadinya. Oh. Jadi pengikut. Tapi satu hal yang harus diketahuin buat teman-teman juga. Semua orang itu pernah jadi poser pada masanya sebelum dia jadi profesional. Karena kan berawal dari hal-hal yang mungkin lo juga pada zamannya juga poser lah. Iya. Dan gua salah satu orang yang ketika pakai baju band gitu kan, kayak satu hal yang beban gitu. I don't know why. Tapi emang lebay banget sih, soalnya kan aku emang suka pakai baju band yang banyak juga. Aku tuh koleksi Nirvana, kayak ya udah biasa aja, tapi kayak dia ini kayak mikir Bang Lutfi kayak mikir dia bebannya kayak ditanyain dia nggak tahu gitu kan. Gua selalu gitu lah. Jadi takut menggunakan sesuatu, takut dianggap poser tadi mungkin. Nah, itu gua takut banget. Padahal yang kalau kita pakai merchandise band juga nggak melulu kita soal musiknya juga kita tahu. Mungkin kita suka sama artworknya. Yes. Nah, gitu sih kayak lebay banget sih, dia emang lebay sih anaknya. Lebih ke overthinking ya. Iya, lebih kayak tiba-tiba, tapi kayak kalau di bank kan kayak nggak ada sih yang kayak kicing datang kayak lo tau nggak band ini apa? Kan nggak mungkin kayak gitu, nih overthinking parah kan nih. biasanya apa yang lo gunakan tuh identitas kan. Biasanya. Ya, seandainya lo pakai baju The Beatles gitu, oh udah tahu nih seleranya gimana, pasti kita udah bisa ngejudge dong. Maksudnya kayak dia nih lumayan. Enggak sih, jujur enggak. Enggak. Lebay sih. Kalian ada masalah apa sih? Enggak, kalian itu kayak sering banget menceritakan kalau itu beban banget untuk memakai baju. Iya, tapi kayak lebay, maksudnya kayak nggak ada kayak orang tiba-tiba datang, lo tahu ini nggak? At least gua harus ngulik dulu. Ya, bisa. Gua gunakan. Itu satu hal yang positifnya sebenarnya. Itu satu hal yang positifnya. Jadi kita punya baju ini dia ada contohnya. Oh kita dengerin dulu The Adams, lagu apa aja, konservatif, hanya kau, mungkin bisa gitu. Itu kan hal positifnya. Cuma hal-hal yang nggak perlu kita pikirin juga perlu itu. Mungkin kalau kata orang Bangka cerudi kali ya, misalnya kayak ya ini baju, kayak kamu pakai baju ini tahu nggak sih artinya gitu. Padahal di lingkungan aku nggak pernah sih dapet yang kayak gitu. Karena kan aku banyak juga baju-baju band. Tapi kalau barang yang mungkin sering kayak ibaratnya ketemu abang-abangan lah istilahnya kan yang abang-abang skena. Ya. Karena tongkrongan abang-abang skena. Abang-abang skena apa polisi skena? Apa tuh nggak ngerti? Sekarang banyak polisi skena. Polisi skena tuh gimana maksudnya? Ya, kayak Lutfi tadi takut sama orang-orang yang tiba-tiba ngejudge Lutfi kan. Yes. Oh mereka yang paling skena, mereka paling oke, tiba-tiba ngejudge teman yang satunya. Lu tahu nggak ini bajunya apa? Lu tahu nggak lagu ini apa? Lu tahu nggak artwork ini gara-gara apa? Tapi lebay sih jujur, kayak ya udah gue suka artnya kayak bagus aja di mata gue gitu kan, gue pengen pakai itu serah gitu. Lebay sih jujur. Oke. Banyak juga cewek-cewek yang pakai ini kan merchandise-nya Seringai. Iya, Seringai. Padahal mereka nggak dengerin, tapi mereka suka sama ini. Artnya gitu bagus, emang literally bagus. Oke, kita back to the topic. SMP main band juga. SMP jelas main band. Oh. Jelas main band. Udah ada grup, itu udah ada grup. Silat kalau nggak salah. Itu drummernya itu salah satunya temen gue. Enggak, pacarnya ada di sebelah kiri saya. Drummer juga, dulu drummernya saya. Oh. Iya ada. Pacarnya Anda ya kalau nggak salah ya. Oh gitu. Iya, saya satu band lama 3 tahun seband sama dia. Oh keren ya. Oke Di kita SMP itu ya. di SMP. Kita satu SMP loh BTW kita berdua. Kita sama ya. Iya sama. SMP Sama. 3. Jadi kayak alumni kumpul ini siapa nih? SMP 3. SMP 3 dulu. Terus lo ngeband di situ. Iya. Band. Tapi pada zaman itu gua rasa untuk
band SMP belum kelihatan sih bang. Belum. Waktu itu juga event-event jarang. Palingan pensi nampilin pensi hampir nggak ada, tiap tahun nggak ada. Oh nggak ada, serius? Nggak ada. Jadi kalau lu ke SMP kita yang lama itu ada panggung, itu baru. Yes, itu tahun aku kelas 3 SMP. Yes, 3 SMP itu dibangun. Baru bisa ada pensi-pensi. And then kan tapi sering bikin lomba-lomba kayak lomba nyanyi, lomba ini itu ada nggak sih di zaman? Zaman itu ada lomba band juga ada, cuma kalau yang ikut itu udah jauh umurnya dari atas kita. Kalau kita ikut langsung insecure gitu. Oh. Jadi mulai kelas 3 SMP tuh baru berani-berani ikut lomba-lomba festival band. Menang. Enggak. Semuanya berawal dari kegagalan. Iya, itu proses sih. Sekarang dia lihat respect sih kayak. SMP itu ya. Itu SMP. SMA awal masuk pengen jadi manusia biasa. Pengen jadi murid yang baik. Oh, berarti brandingan lu udah anak band kan. Orang udah pada tahu tuh kira-kira. Kalau SMA sih belum kayaknya, karena SMA jauh. SMA jauh. Berarti waktu kuliah baru brandingannya udah terbentuk, oh ini anak band gitu. Iya, Kak. Anak musik banget. Karena waktu zaman SMA itu mulai rutin ikut lomba-lomba. Oh. Mulai rutin lomba. Tapi sama anak-anak sekolah atau luar? Kadang sekolah, kadang luar. Tergantung hadiahnya. Tergantung hadiahnya yang mana. Kalau hadiahnya gede ya aku ikut yang sini deh gitu. Dan tergantung lihat musuhnya dulu siapa. Oh yang ikut ini aman, kita ikut. Oh, jadi udah tahu kekurangan musuh masing-masing. Iya, gitu udah tahu. Jadi waktu itu dari kelas 3 SMP sampai SMA kelas 3 itu udah mulai terus rutin ikut-ikut lomba-lomba band. Kayak berapa kali juara juga sampai lulus semester 1 semester 2 itu masih ikutan. Itu di luar tapi nggak di kampus. Nggak di luar, itu di luar. Baru semester berapa tadi? Semester 4 atau 5 ya baru ada ya Gema Harmoni. Wah keren banget ya, kayak proses dia kegagalan dia, kealayan. Dulu alay nggak sih ngerasa alay? Alay banget. Rambut anak band tuh yang gini nggak sih kayak cepmek gitu? Ya gua dulu pernah kayak punk gitu gak sih? punk. Dulu kayak punk gitu. Lebih ke emo kalau dia. Iya, emo, lebih ke emo. Jadi dulu gue dengerin Green Day, gue suka Green Day zaman SMP. Lihat 21 Guns muncul video klipnya, si Billy Joe itu kan rambutnya emo, depannya ikutin turun. juga. Ikutin. Semua orang ada masalah guys. Menurut gue keren kalau dianya rambutnya gitu, kalau gue nggak keren. Itu di sekolah digunting sama guru gak sih? Enggak, itu aman. Kalau emo aman. Oh, emo aman. Emo tuh yang gimana yang sih? bawa ininya turun, poni turun, atasnya belakangnya naik. Cuma dia agak gotik-gotik tuh biasanya. Ya. Benar. Oh yang di belakang, oh yang gini, oh tahu, I know. Sumpah itu kayak sekarang ngerasa gitu, apa gak sih, kayak malu gak sih? Sering buka foto-foto lama di Facebook dan gue jijik sendiri ngeliat foto-foto gue. Tapi Bang Ray pernah gondrong? Pernah. Sampai segini, sebahu. Terus kenapa gak gondrong lagi? Kan sekarang anak-anak yang mungkin kayak Bang Ray gitu kan pengennya gondrong. Kayak gondrong, semua orang pernah muda tapi gak semua orang pernah gondrong gitu. Bener sih. Kalau kata senior gue dulu bilang, seenggaknya seumur hidup 1 kali gondrong. Biar rasain gimana. Tapi apa yang dirasain? Ribet bos. Ribetnya enggak dong. Ribet. Mau perawatannya, vitamin rambut. Enggak sih, aku cewek jarang banget pakai vitamin rambut. Enggak tahu ya, beda ya. Tapi kayak lebay sih harus dirawat, kayak no. Tapi biasanya harus dirawat. Harus dirawat. Oh gitu. Kalau enggak, tipikal rambut beda-beda. Kita jadi ngebahas rambut ya. Ya, enggak apa-apa. Tipikal rambut beda-beda kan. Ada yang tapi rambut gerah gitu ya, gerah. Gerah, apa sih gerah? Ada yang tipikal lepek atau segala macam. Kalau Bang Ray tipikal lepek. Lepek, makanya harus dirawat. Kalau nggak Harus dirawat, tiap hari keramas, susah ya. tiap hari juga sih. Kalau yang gua baca di Instagram, kalau tiap hari rusak. Kering karena minyaknya nggak keluar. Tapi berarti ya karena memang sering sih, apalagi di kampus ya, at least dalam 4 tahun di kampus harus ada gondrong ya. But gua enggak. Why? Karena enggak cocok aja sih kayaknya. Ya sih kayak jamet gitu. Oke, sekarang Bang Ray ini tadi aku bilang di opening dia sering nyanyi kafe ke kafe ya. Itu kapan tuh Bang? Dan lo bentar sebelum masuk ke situ mungkin gua nanya, lo dari dulu vokalis emang ya? Atau gimana? Enggak, SMP awal ngeband itu yang gua ceritain tadi, gua main gitar. Oh, bisa. Iya, karena kalah bagus sama vokalis yang
Enggak, waktu itu jadi vokalis gara-gara kalau setiap kita main itu nggak ada penyanyi. Waktu latihan nggak ada penyanyi. Oh, jadi kayak memberanikan diri, gue jauh-jauh. Rupanya kalau teman-teman lain suka. Oh iya. Ya udah diterusin aja sampai sekarang. Tapi lo salah satu penyanyi yang punya karakter sih menurut gue. Yes, jadi yang dibilang Naya di awal. Kalau seandainya nyanyi, pokoknya dari jauh aja gitu. Iya kayak tanpa melihat panggung, oh jelas ini suara Bang Rai gitu. Punya ciri khas. Jadi kayak senjata sih. Jadi kayak senjata. Ketika kawan-kawan lain rebutan buat jadi Afgan, buat jadi Guardway-nya My Chemical Romance, buat jadi Billy Joe Armstrong, buat jadi Matthew Bellamy, gue jadi gue aja lah, udah cukup. Iya, karena karakter suara Bang Rai ini kayak bener-bener kalau di artis-artis manapun tuh nggak ada sih, cuman dia doang gitu. Tapi lo pasti punya referensi kan? Referensi lo siapa Bang? Kira-kira 3 penyanyi yang influence lo gitu. Penyanyi ya. Bukan band ya, penyanyi. Kalau penyanyi gua suka sama Once Michael gua suka. Oke, 2. Once Michael. Ini bebas Indo luar. Bebas. Yang kedua gua suka juga sama siapa ya? Banyak di otak. Kalau kita ngomongin penyanyi banyak. Terus kayak yang emang bener-bener sering liatin gitu. Oh, si Marcelo Tah itu. Itu referensi lo juga. Iya, gua suka sama dia karena bukan dia yang lama ya, dia yang baru keluar ke dunia musik. Tapi dia ketika dia bertransformasi jadi penyanyi, punya band grunge dulu. Dia punya band grunge sebelum dia gabung ke Dewa. Gua suka di fase dia di situ karena dia berani ngeluarin diri dia sendiri. Dia yang notabene itu anaknya artis besar. Tiba-tiba dia ngeluarin lagu, dia masih ngikutin alur, tiba-tiba dia keluar dari jalurnya. Dia gondrongin rambut, brewokin, main gitar, punya band grunge yang kita bisa tahu gak mudah buat mainin grunge. Iya, musik grunge itu sulit. Susah banget sih. Dan pada akhirnya dia ke Dewa. Sekarang di Dewa. Dan banyak video-video live dia yang viral lagi. Padahal lagunya udah lama semua, itu Ahmad Band, lagunya Dewa-Dewa yang lama bisa dinaikin lagi sama dia. Tapi sekarang fenomena sekarang kan kayak gitu Bang. Sekarang lebih banyak ngangkat lagu-lagu lama. Contoh sekarang highlight dari setiap konser yang ada di Indonesia ya. Mungkin sekarang tuh Nasif ataupun Viera ataupun yang apa ya lagu-lagu Noah gitu kan. Noah kan ngangkat lagu lama juga. Memang sekarang eranya itu ya Bang. Maksudnya kayak sekarang masih up-upnya lagu-lagu lama gitu. Tahun 2022 ini ya. Orang udah mulai bosan sebenarnya. Bosan dalam hal apakah memang karakter musik sekarang gak seindah dulu gitu? Apa ya, kangen sih lebihnya, bosen dan kangen jadinya. Lebih ke kalau ini nggak sih kalau kalian denger lagu nih pasti kayak ada sebuah lagu tuh pasti ada story. Iya, mungkin pasti. kayak kalau denger lagu ini ya mungkin dinaikin lagi gitu biar story yang lama tuh. Ini nggak sih ada lagu yang misalnya kayak denger mengulas kembali ingatan. Yes, kayak aku lagu ini kangen masa-masa aku yang lagi kayak gini. Tapi gitu. jangan salah, Spotify peringkat pertama di bulan Oktober-November itu mesti dipegang sama Hindia Evaluasi. Lagu yang rilis tahun 2019 dan sampai sekarang masih top hits nomor 1 untuk Indonesia. Jadi nggak melulu tentang lagu-lagu lama yang didengarin teman-teman. Tapi tetap lagu-lagu baru. Berarti yang gua buka kemarin dari si Indra Aziz, itu guru vokalnya Indonesian Idol, dia nge-review itu. Iya benar-benar. Dia bilang bukan cuman musik Indonesia yang makin berkualitas, cuma pendengarnya juga berkualitas. Yes. Karena nggak semua orang bisa dengerin evaluasinya Hindia dengan musiknya yang semi IDM kayak gitu. Iya, benar sih. Makanya nggak melulu tentang kita flashback dengan lagu-lagu lama juga. Mungkin ya di TikTok kita, di Instagram kita buka. Oh ini lagu tahun berapa ya ini ya? Nah ini lagu berapa ya? Tapi lo salah satu kalau seandainya manggung, lo selalu kadang lo bawa evaluasi. Iya. Ya, sesuai. Kadang lo suka banget atau emang genre lo masuk gitu? Sesuai sama cerita hidup kayaknya. Karena tiap orang butuh evaluasi. Yes, benar-benar. Tapi emang basically suka musik yang genre musik apa? Hampir semua genre musik gue suka. Dangdut. Dangdut tuh enak. Enak kalau gue suka dangdut yang emang benar-benar murni dangdutnya. Bukan dangdut yang udah masuk ke
koplo, breakbeat. Tapi koplo enak loh. Tapi dangdut yang biasa yang orang nikahan-nikahan gue juga suka sih sebenarnya. Ya itu dangdut murni. Lady Z, Rhoma Irama. Yes. Itu gue ingat zaman masih kecil dulu ya. Nazar. Mati lama ya. Itu si Pasha Ungu yang buat itu. Oh iya. Nah, itu masih masuk juga. Cuma kalau kayak dengerin Maggie Z, Rhoma Irama itu kayak kata Naya tadi ngulang memori lagi. Kecil-kecil dulu masih kecil. Iya. Ngeliatin ibu di dapur sambil denger dangdut. Iya, kayak terus hajatan di tetangga. Kita nggak bisa lepas dari dangdut. Kalau kata Project Pop kan, dangdut is the music of my country. Yes. Ya Project Pop juga lagi naik-naik. Ya sekarang naik lagi ya. Aduh gila sih keren. Tadi 2 baru, 3 yang terakhir. Yang terakhir. Gua suka Oliver Shake-nya dari Bring Me the Horizon. Gua suka karena apa, teknik itu teknik menurut gua, dia teknikal banget. Dia bisa scream dengan sangat baik dan dia juga bisa nyanyi clean ya, nyanyi kita kayak biasa clean dengan sangat baik juga. Meskipun sekarang bandnya udah ngarah ke label, nggak kayak dulu lagi. Dan menurut gua dia salah satu yang oke. Menurut abang gitu ya. Jadi yang oke. Tapi maksudnya kayak referensi dia kayak keren-keren gitu ya. Maksudnya kayak emang bener-bener literally penyanyi yang wow gitu. Tapi keren lo sih. Ngulik gak sih bang? Maksudnya ngulik selalu ngulik ya? Gue orang yang paling, kalau kata teman-teman seband, paling apa ya kalau ngulik lagu ya. Kalau orang ngulik cuma dengerin aja, gue bedah lirik. Iya, itu bedah lirik. Penasaran juga sama bedah lirik itu gimana sih? Kita sebenarnya kalau bedah lirik kita harus tahu dulu apa makna dari lagu ini. Makanya kalau dengar lagu gue pasti buka lirik, bukan mau karaoke, nggak karaoke. Gue buka lirik, cari dulu maknanya, makna dari lagu ini. Misalnya lagunya apa ya? Nah, gue evaluasi tadi. Kenapa sih lagu ini dibuat? Kalau bisa kita buka interviewnya. Oh gitu. Itu namanya bedah lagu. Iya, bedah lagunya, bedah liriknya. Kalau kita bedah lagu kan kita udah ngebahas instrumental segala macam. Kalau kita bedah lirik cuma kata-katanya. Penulisannya, teknik penulisannya juga. Tapi kalau Naya pribadi kalau denger lagu tuh ya udah kalau enak di kuping gue ya udah gue denger gitu. Enggak ke lirik. Yes. Jadi kayak salah satu orang yang sepakat sih harus bedah lirik. Karena gimana ya bang? Kadang ya satu kondisi, apalagi abang juga wedding kan, ya harus tahu dong lagunya menceritakan apa ya nggak sih? Karena gue sering tuh ke wedding gitu kan, tapi lagunya Marry Your Daughter gitu, ataupun yang I Marry You gitu kan, sebenarnya ataupun Joji lah, terjadi Joji gitu kan. Wedding ya. Mainin di wedding. Ya tapi lagu putus ya. Iya. Gue baru aja kemarin datang ke wedding temen gue. Datang bawa ini lagunya Adele. Adele. When We Were Young. Okay. Mainin di wedding. Gue mikir ini lagu kalau nggak salah lagunya tentang dia ngenang masa mudanya sama pasangannya dulu, pasangan dia yang lama, mantannya. Dibawain di wedding. Lu ngarep yang wedding ini datang mantannya, habis itu ngamuk-ngamuk mantannya gitu. Yes. Karena menurut gue gini, apa yang gue nyanyiin itu sebenarnya doa bagi gue. Iya sih. Doa. Percaya gak sih omong itu doa? Sering kan nyokap kita bilang kayak jangan asal ngomong gitu kan, ngomong doa gitu. Makanya gue selalu bedah lirik. Bahkan kalau nyusun listnya kadang ngikutin suasana hati kan. Nyusun list lagu untuk di kafe. Lagu ini kayaknya cocok nih. Lagu ini cocok. Ini bisa dapetin moodnya. Tapi bedah dulu liriknya, cari. Ya harus bedah lah ya. Bedah lah. Tapi salah konteks. Yes, tapi kalau Naya tuh kalau ditanya suka genre lagu apa, kayak nggak ada gitu, kayak ya udah kalau enak di kuping ya enak, kecuali kayak scream gitu ya, track apaan sih, nggak ada warna gitu kalau menurut aku ya. Tapi kalau untuk lirik sih nggak pernah bedah sih aku. Soalnya gini, ini Nay, setiap album ya, kita ngomongin album lagu. Album tuh yang banyak lagu. Semua lagu itu. Dia biasanya ada track-tracknya sendiri. Kalau di Spotify itu ada tuh di bawah-bawahnya tuh. Lo buka itu, lu dengerin satu-satu, dibedah liriknya satu-satu. Di satu album rupanya ada penyanyi ataupun band dia bercerita. Dari album itu dia bercerita. Salah satunya mungkin si Kunto Aji. Albumnya Mantra itu tentang mental health. Jadi dia berbicara tentang mental health, di situ dia ceritain semuanya. Berarti lagu tuh ada pesan juga ya, Pak? Jelas. Bahkan seorang Kunto Aji bisa menginfluence seorang Hindia tadi ngebuat albumnya Menari Dalam Bayangan. Yes, itu juga pernah dikonserin kalau nggak salah, di live konser.
Dia jadi si Hindia ini, si Baskara ini mentalnya keganggu mungkin gara-gara nggak tahu masalah apa. Dia dengerin Kunto Aji, dari Kunto Aji dia terinfluence buat album sendiri. Makanya butuh pesan di album. Jadi kita bisa menginfluence orang lain. Karena kan yang dijual cerita lah ya. Ya. Ya, oke. Karena gua sering ngomong ke teman-teman juga, nyanyi ataupun ngeband itu bukan cuma seni bernyanyi. Seni peran ada di dalamnya, seni rupa ada di dalamnya, seni penulisan juga ada di dalamnya. Semuanya ada di dalamnya. Lu nyanyi, misalnya lu nyanyi lagu galau, pada perasaan lu tapi mesti senang. Yes. Lu mesti bahagia. Gimana caranya? Pura-pura galau supaya dapet. Sama kayak nulis juga. Aku kan penulis juga kan. Jadi kalau pengen nulis tuh emang harus dapet feel pura-pura galau, pura-pura ketakutan gitu ya. Emang harus semua seni itu masuk ke dalam situ sebenarnya. Dan itu yang kadang jarang disadari sama teman-teman ketika nyanyi. Nyanyi aja yang penting dapat duit. Tapi banyak juga, tapi kebanyakan juga musik tuh ada image-nya sendiri kayak Lengser Wengi itu kan manggil kuntilanak. Padahal enggak loh. Iya gitu kan. Enggak loh, itu cuma stigma masyarakat aja. Iya kayak, puter lagu ini dong biar manggil kuntilanak gitu. Pernah dengerin Gloomy Sunday? Hah? Lagu Gloomy Sunday? Yang mana tuh? Buka aja nanti di YouTube ya, lagunya Gloomy Sunday. Jadi kalau di Inggris itu katanya setiap orang yang denger lagu itu bakal bunuh diri. Katanya. Yes. Dan itu udah terkenal banget, buka aja Gloomy Sunday. Oh, Gloomy Sunday ya. Tahu. Masa sih? Iya katanya. Cuma kemarin ada juga yang ngikutin ajang pencarian bakat di TV, bawain Gloomy Sunday, gak bunuh diri, dia masih sehat. Sampai sekarang masih hidup. Masih hidup. Gloomy Sunday itu sama ini. Billie Holiday yang nyanyi. Iya. Billie Holiday. Itu yang si jurinya kalau nggak salah Baby Romeo. Spectre season pertama. Yes. Sama lagu yang Gaby. Oh itu isunya ya. Iya, jadi ada tapi waktu itu kan kita waktu SMP aku masuk, baru cerita gak sih? Jadi waktu aku SMP terus ada kita lagi mau nyanyi kan. Kita nyanyi lagu Gaby. Tapi ada yang trauma sama lagu itu. Karena cerita ada di mungkin ya. Iya sih kayak tutup kuping, kayak lari kayak jangan nyanyi lagu itu dong. Tapi ada trauma sama lagu juga ya. Memang kalau sebuah lagu berarti dia punya apa ya? Karena kita membentuk ingatan, Jadi banyak ke psikis kita. Jadi ketika dia punya kenangan buruk sama lagu ini, dia trauma. Gitu. Makanya kenapa ada sampai kasus yang Gloomy Sunday tadi. Iya. Karena ada kasus pertama. Tapi mungkin memang dari itunya, dari instrumennya, terus dari itunya liriknya. Iya, dia emang tone-nya emang sedikit dark lagunya. Agak dark juga sih pas dibawain tuh kayak anjir nih, memang agak sedikit serem sih. Iya. Sambil ngerokok enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Aman. Aman. Tapi lo musik itu bisa menginfluence orang nggak kira-kira? Menurut lo? Ya, harusnya bisa. Harusnya bisa. Gua juga terinfluence sama orang lain, masa gua nggak bisa juga nge-influence orang lain sama musik. Dengan musik juga kita bisa berbuat baik. Cuma juga hati-hati. Di musik juga kita bisa buat jahat. Ya. Kebijakan. Jahat. Contoh gimana tuh jahatnya? Ya jahat aja. Kayak misalnya gini lah. Lu punya event lah, kita bicara event ya, kita bicara event. Lu punya event musik. Tiba-tiba lu mau mainin uang orang-orang bandnya, lu mau bawa lari uang bandnya. Gara-gara musik lu bisa buat jahat. Jadi tergantung bijaknya kita. Iya. Tapi cuma oknum ya gitu. Iya. Sindir-sindiran juga gitu ya. Enggak nyindir, gua enggak hobi nyindir gua. Enggak, maksudnya di lirik lagunya tuh saling sindir, misalnya aku itu bikin bisa. lagu ya nyindir Bang Lutfi, misalnya nyindir Bang Rai gitu ya. Oke. Yang kafe-kafe tadi. Yes. Awalnya tuh Bang gimana? Yes, pertama kali Abang ngejob. Ingat banget. Itu 2012 itu kalau nggak salah. 2012 2013. Gua main di kafe, salah satu kafe lah ya. Kafenya sekarang udah tutup. Oke. Kita sama anak-anak semua kita punya tongkrongan dulu. Tongkrongan ini di studio band. Di studio band. Jadi zaman itu kan mesti ikut-ikutannya festival band kompetisi. Jadi kita butuh uang buat daftar lomba. Kita nggak punya uang. Wow. Tahu-taunya ada satu kafe. Datang kita ke situ, Bang kita mau main di sini buat duitnya buat kita ikut lomba. Oh nggak apa-apa main, langsung dibayar. Kalau nggak salah satu band 200.000 atau 300.000 pokoknya, lupa gua.
Full band ya? Full band. Zaman itu nggak ada akustik berduaan, nggak ada. Belum ada. Belum. Palingan akustiknya pakai kahon. Oh, kahon ya. Jadi waktu itu abis main, kalau sekarang kalau kita main satu band itu palingan 4 orang 5 orang. Ya. Ini enggak, bisa 10 orang, kita ganti-gantian mainnya. Di kafe, zaman itu. Abis itu kita main di kafe, dapat duit, kita langsung daftar festival band. Gue lupa juara atau enggaknya, kalau enggak salah sih masuk final doang. Wow. Tapi seberjuang itu ya. Iya, kayak demi mau apa sih lomba, terus harus ke kafe. awalnya ini enggak sih, rame enggak? Kafenya rame? Lumayan rame. Karena zaman itu enggak terlalu nervous tetap. Beda ini, gue di situ ngerasain beda. Ketika gue harus ikut lomba band dan harus ngibur orang di kafe itu beda. Ketika kita ikut lomba, kita harus fokus ke juri. Benar. Kita harus mau tahu dulu apa maunya juri. Tahu penilaian gimana gitu. Ketika kita ngibur orang di kafe, kita harus tahu semua orang kita harus tahu. Kita harus bisa baca. Kadang lucunya gini, kalau kita di kafe udah ngelis lagu nih ya, udah sekitaran 30-an lagu, tiba-tiba ngeliat orang tamunya beda. Kita kalau misalnya kita ngelisnya lagu-lagu muda, datang yang tua-tua, otomatis kita rubah semua. Iya sih, sesuai ini ya. Lebih menyesuaikan lah. Iya. Cuma juga ada kejadian lucu yang kayak gitu. Apa tuh? Yang datang orang tua, kita udah list muda, kita rubah list. Tiba-tiba dia requestnya, dia nyanyi lagunya Republik, lagunya Raja. Kita udah siapin Pance Pondang, kita udah siapin Ebit GAD. Set Itu berubah. lawas banget. Air supply. Set berubah semuanya. Rupanya bapak-bapak gaul. Salah nih, makanya don't judge people by the cover. Iya. Terus kafe dan sekarang yang nggak tahu gitu, yang Bang Rai lah ibaratnya. Siapa yang nggak tahu Bang Rai pasti udah mencoba di seluruh kafe yang ada di Pangkal Pinang terutama ya. Lu di kafe mana aja udah ada main lah Bang istilahnya. Lu pernah ngerasain capek gak sih? Dari panggung ke panggung, dari kafe ke kafe gitu kan. Karena ya as we know lah, lu sampai sehari juga main 2,5 jam gitu kan. Iya. Itu gimana tuh? Kalau capek, sekarang masuk ke fase capek ya capek. Sekarang banget. Kenapa? Masuk ke fase capek. Why? Hal yang kita lakuin secara terus menerus dan berulang-ulang secara Bosan sih ya, kayak di titik jenuh juga ya. Iya. Oke. Yang orang-orang banyak ngomong ke gua, banyak cerita. Lu kenapa bosan? Kenapa lu jenuh? Sedangkan pekerjaan lu sendiri apa yang sebenarnya orang-orang pengen. Cuma nggak tahu kenapa titik jenuhnya itu muncul. Titik jenuh muncul dan ketika titik jenuh gua muncul, gua harus cari caranya. Iya, apakah lu kurang tantangan gitu Bang ya? Mungkin juga. Karena kan setiap hari ya itu aja gitu loh. Itu berapa tahun sih? Berapa tahun? Udah hampir 10 tahun. 10 tahun coy ya. Wajar lah kalau dia jenuh gitu kan. Karena ya setiap hari lagunya emang berbeda-beda kan. Karena setiap zaman tuh lagunya ada yang baru-baru gitu kan. Cuman ya emang bosen aja nggak sih nyanyi terus. Tapi kalau di kafe kan orang sering request. Dan kita harus dituntut harus tahu. Dan mungkin abang tahu gitu. Tapi kalau nggak tahu gimana? Kadang kita hold dulu sama tamunya. Kita kan ada breaknya ya, ada break. Kita datengin dulu tamunya. Bisa minta request lagu lain nggak? Kalau kita nggak tahu. Ataupun kita bawain lagu lain yang kita ganti. Atau kalau ada yang kita pernah ketemu tamu yang ngotot pengen lagu itu, terpaksa harus dengerin lagunya dulu. Dengerin lagu. Dan ngapalin detik itu juga. Wow. Kalau lirik kan kita bisa lihat HP. Oh, bisa lihat HP. Cuma kalau bagian-bagian lagunya segala macam harus dengerin. Jadi waktu break itu yang harusnya nyantai, harusnya ngopi, harusnya ngerokok, ngulik lagu. Kalau Tapi lo salah satu orang yang jenisnya menyesuaikan dengan era gak sih Bang? Sekarang kan eranya lagu-lagunya you know lah. Kayak ya sebagai penyanyi kafe, lo salah satu orang yang menyesuaikan gak? Oh sekarang lagi trendingnya lagu ini, berarti gua harus masukin lagu ini nih nanti. Mau nggak mau? Karena tuntutan pekerjaan. Ya, karena yang dengar tuh bukan dia doang gitu kan. Banyak anak-anak muda juga yang dari kafenya sendiri, lo harus bawain lagu-lagu ini Ran? Ada kafe yang gitu. Ada. Oh. Ada yang kafe yang nuntut buat lo bawain genre ini aja. Oh,
lu bawa genre ini, lu pilih lagu ini ada. Tapi kalau dari cafe itu menuntut itu, terus ada yang request beda dari genre, bawain sesuai genre. Tetap aransemen. Wow, itu kayak serba salah sih ya. Kalau nggak ngikutin customer salah, kalau nggak ngikutin salah juga gitu kan. Cuma kafe kadang-kadang nggak ada yang lucu-lucunya tuh banyak. Kadang kita dituntut buat mainin satu genre, kayak misalnya kita tribute genre misalnya. Tapi Pak, mereka nggak ngerti sama pasar di Bangka ini gimana. Ada kayak gitu. Makanya kita harus nyesuaiin juga sebenarnya. Tapi lo kayak gitu kan, ibaratnya oke, dari tuntutan lah suatu kafe ataupun mungkin kayak perusahaan apalah nanti bekerja sama dengan abang, itu masih ada idealis gitu. Idealis masih. Di balik kejenuhan makanya gue buat satu band lagi. Satu band lagi yang emang itu band yang gue bilang pencarian jati diri gue sih sebenarnya. Sisi lain lah. Sisi lain. Nama bandnya Sisi Lain. Kapan tuh terbentuk? Itu 2017 akhir. 17 akhir. Masuk ke 2018 baru rilis lagu. Dengan Yudi and Gang. Iya, dulunya cuma berdua. Dulunya gue masih beli. Oh, Sipri. Cuma ya, makanya gue bilang pencarian jati diri. Gue nyari jati diri gue kemana arah gue sebenarnya. Sampai datanglah si Yudi, si Obi masuk gabung, dan terakhir Dedi gabung. Kita ngarahin genre kita ke post rock. Jadi kalau lu tahu rock, tahu pengertian dari post, depan jadi rock, musik rock yang lebih future. Jadi dengan itu udah Sisi Lain udah ngeluarin berapa lagu? Yang udah kita rilis tuh satu lagu, itu mesti konsep berdua. Bakal ada lagu baru lagi? Jelas. Kita sekarang lagi proses. Kemarin habis selesai recording lagu baru, cuma belum kelar, mesti ada revisi-revisi. Setelah hampir 2 tahunan kita recording, karena kesibukan masing-masing. Tapi rencananya sih, kalau rencana pribadi gue pengen nggak mau ngeluarin satu lagu. Pengen kalau bisa ngeluarin mini album lah minimal. Yes, mini album. Satu album tuh harus berapa sih? Mainnya durasi. Oh, mainnya durasi. Kalau mini album itu di bawah setengah jam, kalau di atas setengah jam itu udah album. Oh, di atas setengah jam. Tapi berarti kalau karya pertama lo apa? Jiwa-jiwa tenang ya? Tenang ya? Nah lo tuh yang salah satu menurut gua liriknya menarik sih. Kayak jiwa-jiwa tenang gitu. Emang lo pada saat itu, lo ya kan yang jadi penulisnya gitu kan? Itunya kan, penulis lagunya. Apakah lo pada saat itu sedang mencari ketenangan atau gimana sebenarnya? Keresahan apa yang lo pengen angkat gitu? Itu lagu unik menurut gua. Kenapa tuh? Itu lagu ketika kita berbicara ketika kita udah mati. Oh, jadi kayak kita udah mati. Jadi kayak waktu kita udah die terus ada pesan gitu. Itu lagu itu tentang abang sendiri atau untuk semua orang bisa? Kebetulan waktu itu gua nulis lagu itu Papa meninggal. Gua buat lagu. Gua cuma mikir di otak gua gini. Apa yang dipikir orang meninggal? Oh yes. Otak gue cuma mikir gitu. Gue tulis di lagu. Di liriknya cahaya lampu kota berhenti menyinari. Berarti udah selesai semuanya. Itu kalimat magis lo sih. Dan kenapa gue? Yang lucunya ada di liriknya si jiwa-jiwa tenang, jiwa-jiwa tenang, jiwa-jiwa pulang. Itu gue dapatnya waktu ketika recording. Gak ada di penulisan awal. Oh, berarti itu improvisasi secara spontan gitu ya? Iya. Makasih. Di sini dipakai juga ya itu ya. itu kayak waktu recording jiwa-jiwa tenang, jiwa-jiwa pulang, kayak trik pengulangan. Di penulisan lirik itu ada yang namanya callback. Di penulisan lirik itu ada yang namanya callback. Yes. Itu bisa dibuat atau digunakan ketika lirik lagu itu emang jadi magisnya, emang jadi mantra. Jadi gua buat itu jiwa-jiwa tenang, jiwa-jiwa pulang, jiwa-jiwa tenang, jiwa-jiwa pulang. Yang berbicara soal orang-orang yang bakal pulang. Sebenarnya itu ya, deep ya. Iya, dan gua jujur gua bingungnya gini. Waktu udah selesai kelar recording, udah rilis segala macam, tiba-tiba ada satu dosen gua datang. Dia kebetulan juga suka musik. Ditunjukin sama di ayat Al-Qur'an. Di ayat ini. Kayaknya gua tahu sih rasanya. Tahu. Yang nggak tahu diem aja. Ditunjukin sama dia ada ayat Al-Qur'annya. Gue langsung kayak shock gitu.
Gak ada niat sama sekali buat nulis tentang kematian yang ada di ayat Al-Quran. Cuma ada tertulisnya. Makanya kayak sesuatu yang apa ya? Bisa dibilang mistis juga, bisa. Tapi kan ya tergantung niat ya. Iya. Tapi aku penasaran nih, apakah suka musik? Percaya nggak sih musik yang kalau dibalik apa sih namanya liriknya tuh bakal ada mantra satanik? Bisa aja. Percaya. Kenapa ada orang-orang yang bilang musik itu haram? Kayak beberapa orang lah ya, nggak usah disebutin. Oknum, maksudnya kayak perbedaan pendapat lah. Ya. Gitu. Kenapa bisa dibilang musik haram? Musik itu haram. Kalau kata ada yang ulama-ulama yang sering gua dengerin juga, musik yang haram itu musik ketika lo piring dan sendok kedengaran sama tetangga lo yang lagi kelaparan. Itu satu. Dan kalau menurut gua yang satu lagi, ketika musik itu haram, ketika lu gunain musik itu untuk ritual-ritual penyembahan. Padahal sebenarnya musik itu kan luas. Lu bisa pakai kemana aja. Lu bisa pakai nyelamatin orang. Lu bisa pakai bikin orang happy juga. Buat orang happy. Karena bikin orang bisa nyelamatin hidup orang. Iya, makanya. Kayak ibaratnya tadi lo singgung Kunto Aji juga, ada itu kayak cerita orang-orang yang terselamatkan dari album itu, Bang. Ya. Dari mantra-mantra itu. Kan. Si Sal Priadi pernah konser di Malang atau di mana lupa gua. Abis konser tiba-tiba ada satu orang datang meluk dia. Dia cuma bilang makasih bang Sal, udah nyelamatin hidup gua, udah buat gua nggak bunuh diri. Gara-gara albumnya. Gara-gara iya. Wow. Jadi sekuat itu power musik. Makanya kenapa kita balik lagi ke tadi yang untuk penyembahan segala macam, musik itu powernya kuat. Tapi kalau abang pribadi bisa nggak bikin musik yang dibalik? Bisa nggak? Kalau ngomong bisa nggak, mungkin beberapa tahun yang lalu gue bisa. Oh, sekarang kayaknya udah jadi. Mungkin itu part tersulit sih, karena kayak dibalik lagunya itu kayak apa sih namanya, rewind ya? Di rewind lagunya tuh kayak ada mantra-mantra. Cuma terakhir berapa bulan yang lalu, awal tahun kalau nggak salah, ada teman juga minta buatin lagu. Tapi dia maunya tentang aborsi. Wow. Aborsinya bukan tentang misalnya lu yang orang tuanya yang ngomong, dia mau dari sisi janinnya yang ngomong. Oh, deep lagi tuh, wow. Dan gue harus muter otak gimana caranya. Jadi gue harus memposisikan diri gue jadi seorang janin yang udah nggak ada lagi. Gue harus nulis lirik. Termasuk juga salah satunya yang unik tuh salah satu film si Dio, film Kelam. Itu kebetulan gue juga yang nulis soundtracknya sama si Eja. Gue tulis film itu tentang psikopat. Oke. Jadi mau nggak mau gue memposisikan diri gue jadi seorang psikopat. Psikopat itu gimana? Jadi harus ada riset. Oh, berarti ibaratnya kayak bukan hanya aktor ya yang memposisikan diri. Yes. Orang-orang yang aktor gitu kan yang harus memposisikan diri sebagai orang lain. Tapi musik juga ternyata harus juga. Yes. Karena nulis itu kan emang butuh feel sebenarnya. Butuh feel kayak yang denger tuh nge-feel juga kayak ini lagunya sedih, kita harus sedih. Sebenarnya kayak dengan film gitu ya. Makanya gue selalu takut ketika gue nulis lagu ke orang. Gue selalu takut, bisa nggak orang ini ngebawain lagu ini dengan benar apa yang mau gue sampein. Kalau tantangannya kalau gue buat lagu untuk gue sendiri, pasti gue paham. Ya sekarang apa yang bikin? Iya. Gitu ya. Kalau gue kasih ke orang lain paham nggak? Sama itu si vokalisnya Pusakata. Si Is. Nah dia itu kan kemarin kalau nggak salah sempat lah itu break sama itu kan break itu. Kemarin juga sempat reunian juga kan di konser kan. Jadi dia bilang kadang lagu akad gitu kan dinyanyiin sama cewek gitu. Nah si Is tadi yang kayak bilang kalau kayak nggak bisa loh. Kalau seandainya dibawain sama cewek harus cowok gitu. Berarti itu ya Bang ya fungsinya ya? Iya. Karena penulis lagu ini maunya lagu ini tersampaikan. Segitunya. Makanya tugas berat buat penyanyinya. Tapi lo menarik sih kayak tadi pas penyembahan sih. Maksudnya penyembahan dapatnya sekarang gitu Bang. Banyak orang yang menyembah idolnya. Dari dulu itu dari dulu. Yes. Tapi sekarang luar biasa sih, apalagi K-popers ya. Maksudnya dalam artian menyembah idol segala macam. Itu sah-sah aja nggak sih? Untuk seorang kita penikmat musik menyembah orang yang kita idolin gitu.
Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yes. Kalau misalnya nih kan abang bikin lagu nih, abang punya rilis lagu sendiri. Terus aku yang bawain, tapi lagu aku yang bawa itu lebih booming. Itu abang bakal terima atau tidak? Kalau kita bicara kayak gitu berarti bicara ke royalti. Benar. Ya, Itu aku- ada publish segala macam. Selama di awalnya itu aman, nggak masalah. Tapi abang tipikal orang misalnya kalau aku mau bawain lagu abang, aku harus izin dulu nggak kayak, bang aku boleh nggak bawain? Atau misalnya kayak, ini lagu enak nih, aku langsung cover tanpa ngomong ke yang bawain gitu. Gue gak kayak Badai Krispati lah. Gue kayak Badai Krispati yang mantan band aja gak boleh dibawain lagu. Oke. Jadi gue ya kalau lu pengen bawain aja gak apa-apa. Tapi kalau aku lebih viral gitu? Gak masalah. Lu viral, gue viral juga. Iya sih kayak lagu aslinya nih gitu ya. Kayak si lagunya tak ingin usah ya, si siapa? Keisha. Yang nyiptain si Mario Geklau. Ya. Lagu itu naik, Mario juga naik. Juga sama si Feby Putri kan. Iya. Lagu itu yang apa sih? Yang lagu Firsa Besari. Runtuh. Bukan yang Runtuh Bang. Yang Yang sempet up tuh yang sama Firsa. Datanglah. Oh, Celengan Rindu. Kan Feby Putri naik gara-gara Celengan Rindu kan. Tapi akhirnya juga ya Firsa juga naik. Diajakin juga. Jadi abang kayak ya fan-fan aja. Jadi kalau buat teman-teman yang mau cover lagu Bang Ray silahkan. Gak apa-apa. Bantu dia up. Gak apa-apa. Oke. AdSense YouTube kayaknya butuh lebih lagi nih. AdSense YouTube Goals kan. dari sisi lain apa? Band sisi lain apa? Goals lo dari Goals. Goalsnya ya pasti kita pengen ngeluarin album dan kita pengen sampai saat ini kita masih jadi band post rock satu-satunya kayaknya di Bangka. Jadi satu-satunya. Dan gue harapnya bisa ada band-band post rock lainnya yang muncul. Karena di Indonesia, kalau post rock ini sendiri sebenarnya lebih booming di Eropa Timur. Jadi pasar kalau di Indonesia juga dikit. Oh, nggak mau ekspor ke luar itu? Kalau itu sih sebenarnya pengen. Pengen tapi Cuma ya. belum waktunya aja kayaknya. Yes. Untuk goalsnya ya pastinya kita pengen ngeluarin album secepatnya kita pengen ngeluarin album ataupun mini album. Karena terakhir kita ngeluarin lagu itu 2018. Nanti mau dong baju sisi band sisi lain. Ada nanti Pengen dong. ntar gampang. Nanti kita pakai gitu kan. Kayak ditanya tahu nggak ini nggak tahu. semoga bisa main di Synchronize. Amin. Amin. Cuma gue nggak terlalu gini ya. Itu mungkin loh. Mungkin aja. Cuma gue nggak terlalu nggak terlalu expect, nggak terlalu tertarik juga. Gue lebih tertarik ketika gue emang main kalau sama sisi lain ya. Gue emang tertarik ketika gue main emang kayak solo konser gitu. Emang orang-orang memang memperhatikan. Gitu ya. Iya, gue Yes. lebih senang kayak gitu. Lebih bisa bercerita sama audiens, lebih bisa santai. Tapi tuh kayak kita tuh ngerasa lebih di-appreciate loh, karena kita tuh diperhatikan, kita kayak di-appreciate kayak wah gitu kan, mereka tahu lagu kita, terus kita juga seneng gitu kan. Terus melihat perkembangan musik lokal. Lo salah satu orang yang berpengaruh lah Bang dalam Yes. musik lokal gitu kan. Bang Aden juga kan. Ya, itu suhu gua. Ya, Suhu. Bang Aden. Nanti insya Allah ke depan bakal gua undang juga Bang Aden. Oke, nanti buat teman-teman kalau mau diundang komen di bawah. Tapi kalau menurut lo sendiri iklimnya Bang gimana untuk pemusikan lokal gitu? Gua rasa dari tahun 2018 ya terakhir gua ngeluarin lagu 2018 sampai sekarang banyak band-band baru, banyak penyanyi solois juga banyak yang ngeluarin lagu. Udah mulai ngeluarin lagu Iya. ya, udah mulai berani. Dan gua senang dengan hal-hal itu. Ada regenerasi gitu ya. Iya, dan ekosistemnya mulai hidup lagi. Meskipun di 2020 kita sempat vakum ya. Itu suram banget 2020 2021 tuh suram banget. Karena ya mungkin dari Kenfit Covid. juga gitu. Kenfit Covid. juga gitu kan. Event terhenti, jadi bingung juga nih yang kita biasa event terus tiba-tiba nggak ada kayak bingung gitu ya. Yang gue sukanya kemarin juga baru si Option Seat baru ngeluarin lagu juga. Ada Krokodil juga. Krokodil ya. Society juga ngeluarin. Kemarin juga sempat bikin video klip Iya. juga, Gue senang dengan berkembangnya hal gitu. Karena ketika makin banyaknya lagu yang keluar, band-band yang keluar, apalagi band-band ngeluarin album, itu kayak ngebangun kembali ekosistem dan orang-orang luar tuh bisa ngelirik kita di Bangka. Lu bayangin aja selama ini festival musik yang berjalan Ya, dari Jakarta itu nggak ke Bangka dulu, langsung ke Palembang ataupun ke Lampung. benar. Padahal lebih dekat kita ke Bangka. Kenapa kayak bisa kayak gitu? Ya? Karena kita nggak kelihatan.
Kita nggak kelihatan. Padahal kalau soal skill, gue boleh adu kalau satu Sumatera ya, gue boleh adu orang-orang Bangka bisa menang. Gue udah lihat band-band dari yang lain-lainnya. Kalau soal skill boleh masih menang. Cuma apa masalahnya lagi? Mental. Yes. Banyak teman-teman gue yang di reguleran juga nanya, gimana caranya buat lagu? Gimana caranya buat lagu segala macam. Ya kayak gitu, gue cuma bilang kayak gitu aja, buat aja. Cuma mereka ngomong kalau ketika mereka udah buat lagu udah jadi, mereka nggak pede. Iya, karena kebanyakan anak-anak di Bangka nih dia punya potensi, tapi mereka tuh kayak nggak mau, kayak lebih nggak pede, lebih secure gitu loh. Security di Bangka nih kayak mungkin berapa persen gitu ya. Kembali lagi ke mental. Lu punya mental lu jadi pejuang nggak? Kalau lu cuma jadi mental lu di kafe aja buat mainin ngiburin orang-orang, ngiburin orang-orang random, ya udah lu gitu-gitu aja. Yes. Sampai tua lu bakal gitu-gitu aja. Tapi kalau lu punya mental seorang pejuang, lu berani mempertaruhkan mental lu sendiri, lu pasti bakal bisa. Yes. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman, nanti mikirin orang lainnya. Kadang-kadang kita butuh sikap bodoh amat untuk nyikapin hidup deh. Tapi salah satu yang penting juga sih, media juga bermain sih Bang. Media. Dan gua selalu respect yang mungkin ya yang sekarang yang masih konsisten gitu dan idealisnya sedikit kencang tuh Penetrasi Max. Gua sangat respect banget. Oh, media yang nggak punya modal itu. yang tiba-tiba kemarin minta donasi ke gua. Penetrasi ya. Oke, mantap. Keren. Gua respect sih sama mereka karena mereka mencoba untuk menciptakan iklim itu sih. Pengarsipan tuh menurut gua penting banget sih Bang. Yes. Contoh simpel, gua skripsi gua yang nggak selesai kemarin, itu ngangkat kita tentang. sempat bikin ini loh, aku nulis film, dia nulis skripsi dan film aku selesai dia nggak. Dan gua ngangkat soal musik, gua cari arsip soal musik yang ada di Bangka tradisional. Tapi keren loh. Apanya? Tulisannya. Bercuma gak ada ACC. Tapi aku baca, kemarin sempet baca kan, tapi kayak benar-benar dari musik tradisional, semuanya gitu kan, collab. Cuma nggak ada pengarsipan, tidak ada pengarsipan. Ada arsip cuma baru dibuat kemarin. Makanya betapa pentingnya tuh. Kasihan sama teman-teman kita yang pengen buat skripsi juga soal musik segala macam. Kemarin juga ada anak hukum juga datang nanya soal skripsi. Kalau ngangkat soal musik gimana? Aku bilang itu tantangan banget. Tapi kalau nggak salah si Rofi ngangkat musik juga ya? Ya, Rofi musik. Cuma dia skalanya gede. Yes, benar. Dia ngambil Seringai kemarin. Seringai Society juga ada. Oh, Society juga ada. Keren sih, kemarin sempat baca juga sih. Latar belakang itu kan udah termasuk semua ya, tapi kayak tulisannya keren sih. Kenapa nggak ada CC? Jahat. Hai Bu Desen. Oke. Jadi ini terakhir lah, last lah. Yes, last but not least. Harapan lo gitu untuk permusikan lokal gitu. Harapan gue mudah-mudahan makin berkembang, makin maju. Jangan ada lagi sikut-sikutan. Karena gue tahu ada hal-hal kayak perang dingin lah mungkin. Yes. Ya mungkin. Cuma gue harap itu nggak ada. Gue harap skena musiknya makin maju, makin naik. Minimal kita bisa ada festival musik yang benar-benar festival musik di Bangka. Amin. Semuanya collab gitu kan, tanpa ada iming-iming masalah pribadi atau iri dengki apa segala macam, kita semua sama gitu ya. Gue harapin sih itu. Jadi kita bisa juga dilirik ke luar ya. Amin. Beri tepuk tangan kepada Bang Ray Wijaya. Oke, semoga Bang Ray kita bisa ketemu lagi. Kayaknya bakal ketemu lagi. Soalnya kita udah lama banget nggak ketemu. Lama banget, semalam aja baru. Oke, Bang Ray, thank you udah datang ke Plugin. Semoga kita bisa collab dan Bang Ray bisa bikin instrumen buat perspektif aku. Aman. Selama omongan belakangnya aman. Oke, thank you Bang Ray. Untuk teman-teman di rumah, ada yang rekomendasi buat yang diundang, boleh komen di bawah. Oke, Pips, nanti kita bakal ketemu lagi di next video. See you!